Saya mau bilang, kalau engkau dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru. Tidak ada setengah-setengah, saudara. Saya bukan bilang bahwa kita nggak bisa berdosa. Tetapi itu bukan habit saya untuk berbuat dosa. Nah, lihat saudara. Kenapa? Karena kematian Kristus itu, seperti saya sering khotbahkan, itu adalah karena dosa kita diampuni. Dan manusia lama kita itu dicabut kekuatan. Karena itu saya bilang, tidak ada yang bisa keluar dari dosanya dan dari kebiasaannya berbuat dosa. Tidak ada perbuatan baik apapun, seritual apapun, tidak ada, kecuali hanya ditebus oleh darah Yesus. Tidak ada. Engkau tidak bisa keluar dari habitmu yang selalu berbuat dosa. Engkau tidak bisa keluar dari habitmu yang selalu melakukan dosa kalau engkau tidak pernah mengalami penebusan Kristus dan tidak pernah mengalami mati bersama Kristus. Karena manusia lamamu akan selalu mengikat kamu dan membuat kamu selalu berdosa. Mungkin engkau sudah berapa kali di-off-kan, bertobat, tapi kembali lagi. Kenapa? Engkau harus periksa apakah engkau percaya pada Yesus. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena itu saya katakan, saudara, manusia tidak bisa keluar dari dosanya, tidak bisa keluar dari manusia lamanya, saudaraku. Tidak bisa keluar dari hukumannya, tidak bisa. Kecuali hanya darah Yesus. Dan itu hanya diperoleh ketika Yesus mati di kayu salib. Dan engkau percaya bahwa itu adalah untuk engkau. Dan engkau memandang dia dan engkau berkata, Yesus, engkau adalah Mesias. Sama seperti Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Maka Yesus berkata, berbahagialah engkau. Bukan engkau yang dapat mengatakan, karena itu dianugerahkan Bapa di sorga, engkau percaya. Karena dengan kematian Yesus di kayu salib, maka dengan demikian juga firman Tuhan berkata, maka manusia lama saya yang suka berdosa itu disalibkan di sana, mati dia, saudaraku sekalian. Sehingga engkau dan saya tidak hidup di dalam keinginan mau berdosa terus, sehingga tiap hari hanya cuman menolak dosa. Orang Kristen yang benar, kehidupannya tiap hari dia akan hungry for more the righteousness. Rindu akan kebenaran itu akan dia kerjakan. Rindu akan karakter Kristus. Rindu akan melakukan yang baik. Rindu akan menuju kesempurnaan. Rindu untuk supaya dia tidak bercacat celah. Supaya ketika Yesus datang, maka saudaraku dengarkan. Saya tidak mengurangi firman. Kalau saudara bercacat celah, tidak akan diangkat, saudaraku. Karena itu, saudaraku, kenapa firman Tuhan berkata engkau harus tidak bercacat celah? Karena apa? Karena itu bisa. Kalau engkau percaya pada Yesus dan engkau mati bersama Kristus, maka manusia lamamu itu hilang kuasanya. Addictedmu terhadap dosa hilang kuasanya. Maka engkau menjadi manusia baru. Dan kerinduanmu beda, saudara. Jangan kau pikir, oh saya masih Pak Yakob, saya masih remaja. Wajar dong saya punya keinginan-keinginan daging. Saya mau katakan tidak. Bahkan mungkin sejak engkau 5 tahun sekalipun, engkau sudah bisa menentukan untuk memilih, untuk mengingat akan Kristus. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saya mau satu saja yang mau saya coba interpretasikan di sini. Kalau manusia lama saya mati, saya bebas dari budak dosa itu. Dari perbudakan dosa itu. Saya bebas dari perbudakan itu. Karena manusia lama saya disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, manusia lama saya disalibkan. Saya percaya itu. Itu iman, saudara. Karena yang paling penting adalah iman. Tapi kalau gak mungkin Pak Yakob. Jadilah sesuai imanmu itu.
Iman tanda kutip. Iman yang gak percaya itu. Tapi kalau imanmu percaya, apa yang dikatakan firman Tuhan ini iya dan amin, maka engkau akan jalan di dalam jalan ini. Ya mungkin kita pernah jatuh, saya pun pernah jatuh, sering jatuh. Tapi kita yang pernah jatuh dan sering jatuh, dengarkan. Kita jatuh bukan karena kita punya habit mau berdosa di situ. Tapi mungkin karena tekanan-tekanan, karena kurang merenung, kurang memikirkan tentang Tuhan, tiba-tiba kita jatuh. Tapi kita karena manusia baru kita, maka kita akan bangkit kembali dan minta ampun sesuai 1 Yohanes 1 ayat 9. Amin saudara. Karena itu ketika Yesus bangkit, malaikat bilang dia tidak ada di sini. 1 Korintus 15 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kebangkitan Yesus itu memang betul-betul membuktikan bahwa dia adalah Allah yang memang datang, memang berkorban dan mati di kayu salib mencurahkan darah itu untuk menebus kita. Apa buktinya saudara? Karena pada hari yang ketiga dia bangkit sesuai dengan yang dia katakan. Ayat 17 mari kita baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan dan kamu masih hidup dalam dosa. Amin saudara. Apakah saudara percaya ini? Dan apa tandanya kita percaya akan hal ini? Tandanya ada. Kalau kita percaya akan hal ini, maka hidup kita berubah. Hidupmu dan hidup saya tidak menyukai dosa dan tidak hidup dalam dosa dan bolak-balik berdosa hal yang sama. Tetapi karena saya percaya akan hal ini, saya telah diampuni oleh Tuhan, dosa saya sudah ditanggung oleh Tuhan dan dia mati karena dosa saya. Lalu kemudian manusia lama saya sudah tersalib, maka saya menjadi manusia baru, saya hidup bersama dengan Tuhan. Maka saudaraku, kehidupan dosa bukan kesukaan saya lagi. Pastikan itu tandanya.